Halo guys, balik lagi dengan gue Faiz di FZ Gaming Channel di episode Gebuk Grebek Brutal akun Dokta. Jadi, untuk Gebuk episode kali ini kita kedatangan akun dari Dokta Muzaki ya. Dan seperti biasa, gue belum ada info mendetail soal akun ini. Jadi, langsung aja kita grebek bareng-bareng akunnya ya guys ya. 5 minutes later. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke akunnya Bang Muzaki dan langsung aja kita disambut oleh sang MC kita tercinta yaitu adalah Amia. Sepertinya dokter yang satu ini adalah SIM Amia ya. Nanti kita cari tahu. Di pojok kanan atas kita langsung disambut sama resource-nya Bang Muzaki ya. Ada 314.800 untuk LMD-nya, lumayan banyak untuk apalagi beliau ini belum level 100, levelnya belum di atas 100 ya. Terbilang early mid game lah mungkin ya, atau mid game ya ini, mentok-mentok mid game lah. Dengan rundum 4.600 dan PO 34. Untuk PO sama rundum ya karena kita habis dihajar ya atau alter belum lama ini, jadi wajar banget ya kalau masih ngumpulin lagi ya. Di sini seperti biasa untuk memulai series gebuk biasanya kita cek untuk detail akunnya. Oke. Jadi akun ini dibuat pada tanggal 22 bulan 6. Tapi 2020. Nah, ini sepertinya ini akun pernah tidur ya dalam waktu yang cukup lama ya, karena dari umur akun sendiri ini sudah 3 tahun ya, 3 tahun lebih ini, tapi levelnya masih 85. Sepertinya akun yang pernah pensi ya. Untuk stage-nya sendiri di sini baru sampai trial stage 19, nggak tahu itu di chapter berapa. Dan operator yang terkumpul ada 176 operator dengan 400 furniture yang sudah dimiliki oleh Dr. Muzaki, dan support unitnya dipasang di sini ada Laploma, Golden Glow skill 3 dan ada Texas Alter skill 3 dengan modul yang level 3. Dokter yang ya. Sepertinya suka membantu newbie karena operator yang dipasang itu operator yang memang kebanyakan dibutuhkan oleh newbie ya. Setelah kita cek tadi detail akunnya kayaknya nggak kurang mantap kalau kita nggak ngecek status ke free to playan beliau ya. Oleh karena itu kita cek dulu apakah beliau ini free to play atau bukan ya. Originiumnya masih segel semua, sepertinya tidak pernah beli originium ya. Terus untuk pack ini oke. Monthly cardnya tidak aktif, jadi sepertinya beliau ini adalah free to play sejati guys ya, karena bahkan Gami starter packnya pun juga nggak dibeli ya. Mantap, akhirnya kita ketemu, bukan akhirnya sih, karena kemarin kayaknya sudah ada di akun yang benar-benar free to play ya, tapi ya ini adalah akun free to play guys ya. Nanti kalian akan lihat bedanya akun free to play dengan akun yang sebelumnya kita review, dimana spendnya lumayan banyak ya. Oke, setelah tadi kita cek ya, kita grebek dari detail akun dan status ke free to play yang Dr. Muzaki. Sekarang kita akan ngecek dari segi base nya teman-teman. Apakah base nya ini base yang unik dan ternyata biasa saja ya. Udah pakai formasi base 243 ya, dengan formatnya 2 trading post, 4 factory dan 3 power plant. Ini adalah base standar, tapi di sini bisa dilihat kalau power plant-nya ada yang belum maksimal ya. Jadi ya ini mengakibatkan dormnya dia ada yang nggak bisa level maksimal ya. Tapi nggak ada masalah karena dorm itu adalah prioritas terakhir ya untuk dinaikin ya. Oke, untuk kita bisa lihat di sini LMD yang diproduksi adalah LMD, gold bar dan EXP card. Sepertinya ini adalah base yang cukup balance ya. Betul sekali, ini cukup balance ya. Base balance. Lalu untuk dormnya sendiri
Ya, betul sekali, ini masih pakai template ya. Oke, kita masih jarang menemukan ya dokter yang ngotak-ngatik kondisi dormnya dengan kreativitas tingkat tinggi ya. Dokter gabut ya, kita masih belum nemu lagi nih. Nah, tadi setelah kita jalan-jalan ke base-nya kayak nggak sopan kalau kita nggak lihat di potnya ya. Oke, di sini ya kita sudah bisa lihat tadi PO Orundum dan ada Originium Shark 1. Sepertinya beliau ini pernah mencoba untuk farming Orundum ya, tapi untuk sekarang kayaknya sudah enggak lagi karena yakin beliau juga nyadar kalau farming Orundum itu adalah hal yang terdengar bagus tapi realitanya kurang bagus ya. Oke, di sini ada headhunting parametric modelnya ada 1111, gila bagus banget nih angkanya. Ada serti ungu 1640, ada token JC 1395 ya. Di sini ada sanity pot yang sisa 4 hari lagi, jadi bisa dipakai ya Bang Muzaki, jangan lupa. Terus untuk headhunting tiketnya ada 6 kali single pool ya. Terus ada expedited pen ada 114, banyak banget ya. Terus untuk XP cardnya jujur ini banyak banget ya. Yang kuning lebih banyak daripada yang biru sama yang hijau. Ini agak aneh nih, tapi nggak apa-apa. Untuk buku skillnya kurang yang biru, tapi ini udah banyak banget ya, 411 yang putih guys. Untuk modul jujur aja ini sepertinya beliau hanya mengandalkan hadiah login sama event ya, karena kayaknya kalau misalkan dia fokus ngerjain SSS ya, SSS itu harusnya sudah 4 digit kayak yang dokter sebelumnya ya. Terus untuk material hardware-nya ada Bipo Nano 3, ada Ploplas apa ini namanya. Ada 2, lumayan untuk material high tier-nya. Terus material yang lain jujur aja ini biasa lah ya. Ini materialnya, jumlah materialnya biasa lah ya, enggak yang sampai 3 digit. Ini cuma 92, ini cuma 84, ini 72. Perlu nguli lebih banyak lagi ya, tapi enggak apa-apa. Level 84 guys, bukan sepuh yang mentok 120 ya, enggak. Ini masih dalam perjalanan menuju kesepuhan ya. Oke, untuk tokennya ya lumayan banyak. Sepertinya dia ingin mengupgrade sesuatu ini ya, karena sudah disiapkan caster chip yang level 2 ini sebiji ya. Sepertinya dia akan upgrade caster. Nanti kita cek di bagian operator ya. Dan ini sisanya ada token-token sisa dupe bintang 4 dan bintang 3 ya. Oke, not bad. Oke, jadi untuk base nya sendiri sih ini normal ya, tidak terlalu fat banget, tapi tidak terlalu miskin banget. Terutama beliau ini bukan sepuh ya. Apalagi sekarang Arknights ini lagi di fase no dead week ya. No dead week dimana bakal susah banget untuk farming materialnya ya. Jadi ya wajar banget kalau materialnya mulai berkurang ya. Jadi kita tadi sudah ngecek di pot ya. Kayaknya tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke sesi dimana kita akan review operator beliau ya. Mungkin ini adalah salah satu sesi yang sebenarnya kalian tunggu-tunggu ya. Mungkin ini adalah salah satu sesi yang kalian tunggu-tunggu dalam review akun seperti ini ya. Langsung kita masuk ke bagian operatornya, dan seperti biasa langsung aja kita cek dari yang paling pojok kiri atas ya. Oke, di sini kita langsung dihadapkan dengan backpipe ya, tapi masterynya dipisah ya. Backpipe ini sebenarnya kalau untuk mastery skillnya banyak sekali perdebatan. Ada yang memilih untuk skill 3 duluan, ada yang memilih untuk skill 2 duluan. Sebenarnya semua tergantung dengan gameplay dari doktahnya yang main ya. Kalau doktah yang main itu suka AFK, jelas skill 2 itu udah lebih dari cukup. Tapi ketika kita mau pakai backpipe kita itu seperti guard ya, itu skill 3-nya lebih oke. Karena skill 3-nya ini kalau nggak salah bikin dia jadi tebal juga kan.
Ya kan, defense-nya nambah 100%. Jadi ini bikin backpack jadi lebih tebal dan dia seperti kayak cosplay guard lah jadinya ya. Dan ini kepake banget di CC skill 3-nya ini biasanya kepake banget di CC ya. Terutama CC high risk. Kalau CC yang 18 seri cuma 220 itu kayaknya nggak terlalu butuh skill 3-nya backpipe ya. Tapi ini oke lah. Kalau aku pribadi jujur bakal lebih milih skill 2-nya backpipe terlebih dahulu karena ya saya suka main AFK strat ya. Oke, berikutnya ada Golden Glow yang di mastery adalah skill 3. Lagi-lagi untuk Golden Glow sebenarnya selera masing-masing ya. Ada orang yang suka skill 3, ada orang yang suka skill 2. Kalau saya pribadi lagi-lagi karena saya Dota yang suka main AFK strat, jadi sudah pasti saya pilih skill 2-nya untuk di mastery ya. Karena skill 2-nya nih enak banget guys, ketika sudah nyala areanya luas, mantep banget. Apalagi untuk annihilation ya. Annihilation skill 2-nya ini lebih mantap ya. Jadi solusi terbaik memang di M6-in ya. Ketika butuh skill 3-nya ya tinggal pakai skill 3. Kalau buat annihilation doang ya pakai skill 2 dan lain sebagainya. Jadi ini kalau mau di M6-in bisa ya Bang Muzaki, boleh di M6-in ya. Tapi kalau ada prioritas yang lain yang lebih penting, bisa prioritas yang lain dulu. Oke. Texas Domer Tosa. Sebenarnya kalau Texas ini skill 3-nya aja itu udah cakep ya. Apalagi kalau kalian sudah punya boss killer lain seperti Surtur, NTR, kayaknya skill 2-nya ini jadi nggak perlu karena dari segi boss killer skill 2 Texas itu bagus. Tapi masih di bawah yang apa itu ya? Yang kalau menurutku kalau menurutku pribadi skill 2 Texas itu bagus untuk boss killer, tapi ya cuman bagus, nggak yang bagus banget kayak misalkan Surter yang memang didesain untuk boss killer ya. Jadi kalau misalkan kalian punya Surter ya skill 2 ini prioritasnya jadi semakin menurun karena ya udah urusan boss killer kalian serahkan ke Surter. Dan skill 3-nya Texas ini pun sebenarnya juga bisa dipakai untuk bunuh bos ya, walaupun nggak secepat skill 2-nya. Oke, La Pluma skill 1 M3 betul banget, ini buat AFK strat ya. Tapi kalau misalkan Anda butuh burst damage bisa ke skill 2-nya La Pluma. Silveras skill 3 M3 udah mantep banget. Thorn udah gak usah ditanya. Exuno M3 oke. Sepertinya Exu M3 ini jadi prioritas utama ya Bang ya untuk dinaikin ya, karena salah satu sniper marksman terbaik ya yang ada di game ini. Dan gue pernah lihat datanya bahwa Exu ini adalah salah satu DPS ya, damage dealer dengan total damage yang paling besar di game ini. Total damage yang paling besar nomor 1 itu dipegang Exu. Tapi kenapa kok di in game Exu ini kadang-kadang bisa melempem, itu karena terbatas sama defense musuh yang tebel teman-teman ya. Counternya Exu itu cuman defense yang tebel, tapi kalau musuh nggak ada defense ya skill 3-nya nyala udah pasti mati sih. Jadi ya begitulah ya, Exusia skill 3 ini bisa di M3-in Bang ya. Untuk modul buka level 1 atau nggak dibuka pun nggak masalah, prioritasnya tetap M3 Exu duluan ya. Oke, COB. Sebenarnya kalau COB sendiri Anda sudah punya Golden Glow, COB ini jadi secondary caster Anda ya. Kalau nanti punya Eja sih jelas Eja ya jadi main caster, Golden Glow-nya jadi second option. Nah di sini COB Anda pakai COB karena mungkin nggak ada Eja nanti, aku nggak tahu, belum cek tadi. Jadi untuk COB sendiri sih ya memang benar ya, skill 2 yang di mastery 3 terlebih dahulu. Dan ini ngapain buka modul level 3-nya? Modul level 3-nya cuman ignore 10 target resist. Oh sama ini ada talentnya lagi ya. Oke, nambah attack speed, attack dan attack speed. Boleh. Oke, tapi daripada modul level 3 ya, prioritas gue sih jelas di skill 2 M3 duluan ya kalau untuk COB ya.
skill 3-nya opsional banget, di skip pun boleh. Oke, yang penting skill 2-nya ini yang tata itu, yang tata itu wajib di M3 ya. Oke, Gavial The Invincible sudah pasti. Ini kalau nggak di mastery 3 pun nggak ada masalah karena Anda sudah punya Thorn dan Blaze tadi ya. Cuman Thorn deng, cuman Thorn doang ternyata, cuman Thorn. Oke, boleh, berarti boleh di M3 kecuali kok kira tadi Anda sudah punya Blaze nih. Karena gak punya Blaze, ini boleh di M3 sebagai second option untuk lane holder. Tapi setauku Gavial ini dia harus di support healer sih tetap ya, nggak bisa bener-bener solo kayak Mountain dan Thorn gitu ya, kayak Blaze lah, ini bener-bener kayak Blaze. Jadi kuat banget di solo tapi tetap butuh yang namanya medic ya. Oke, berikutnya ada Iren M3 ya. Jujur aja kalau Iren sih sekarang jarang pakai ya. Dulu sih ini enak banget dan dipakainya skill 3-nya itu enak banget guys, karena sekali pencet udah pasti mati. Ini kayak Eija tapi versi darat lah, dan fisikal kan, gila ini. Oke, Iren mantep banget. Surter, nah Anda sudah punya Surter kan, berarti tadi Texas Altar skill 2-nya bisa di delay dulu untuk di M3, bisa ke Exu-nya tadi dulu. Oke, karena Exu lebih butuh di M3 daripada Texas skill 2 dengan posisi Anda punya Surter ya. Berikutnya ada Horn ya, Horn di M3 skill 3-nya aja cukup. Nanti kalau misalkan Anda late game kalau mau skill 1-nya juga boleh, tapi skill 1 ini agak buat main AFK strat aja ya. Kalau Anda nggak main AFK strat ya jangan. Oke. Nah, via meta kayaknya ini masih fresh. Enggak, ada yang terasa udah 200 kok. Oke, via meta skill 3 di M3 boleh. Tapi seperti yang gua bilang gua pernah review via meta kalau nggak salah di banner, di review banner itu. Skill 3 via meta itu bikin via meta jadi nggak fleksibel ya. Via meta jadi nggak fleksibel karena dia cuman bisa nyerang di jarak yang jauh aja, jarak yang dekat nggak bisa. Jadi gimana ya bilangnya, skill 3-nya via meta itu kuat banget guys, tapi dengan catatan ada tile khusus via metanya. Jadi kayak Ifrit cuman versi lebih fleksibel, tapi kalau sudah ketemu matchingnya tilenya itu tadi, kondisinya udah via meta banget, itu tuh via meta jauh lebih kuat daripada Ifrit ya. Jadi skill 3 via meta ini kayak apa ya, kayak pedang bermata dua. Waduh, pedang bermata dua nggak tuh ya. Jadi kalau ada tilenya bagus banget, tapi kalau nggak ada tile yang cocok buat via meta ini nggak lebih dari ya normal attack biasa, juga nggak, skill 3-nya nggak bisa dipakai. Gimana mau dipakai, orang yang deket-deket nggak bisa digebuk ya kan. Nah, oleh karena itu ada alternatifnya supaya bikin via meta ini lebih fleksibel, yaitu ada di skill 2-nya. Karena skill 2-nya via meta ini sakit banget guys. Gue udah nyoba, ini sakit banget. Dan enaknya itu adalah SP-nya murah, cuma 10 coy. Jadi ya oke lah, boleh lah dipakai buat ini ya, burst damage di skill 2-nya. Oke. Opsional ya bang, lagi-lagi ini opsional bang Muzaki. Ini opsional untuk skill 2-nya, tapi biasanya via meta itu skill 3 aja. Tapi ya itu kalau Anda cuma master di skill 3-nya itu biasanya dia agak susah makainya karena harus nyari tilenya aja. Dari awal sih jujur aja ya, AoE sniper atau alter element ini emang agak jarang kepake sih, karena memang ya DP cost-nya mahal, attack speed-nya lambat, kekuatannya pun, damage-nya pun ya so-so gitu loh, ya biasa aja gitu. Jadi ya ini operator yang fleksibel, bukan operator yang situasional, sorry ya. Iya tuh alter. Nah ini ya tuh alter, Anda naikin skill 2-nya juga. Skill 2-nya Yato itu untuk biasanya untuk boss killer bisa juga sih. Jadi bener-bener alasan Anda untuk M3 skill 2 Texas untuk lanjutin ke M3 skill 2 Texas itu kayaknya bisa di delay dulu sih. Karena Anda sudah banyak opsi
untuk jadikan boss killer, baik dari itu fast redeploy atau dari guardnya yaitu si Surtur tadi ya. Berikutnya ada Spectre Alter. Ini bisa di skip aja sih, jadikan Doll Keeper jarang kepake bang ya, bahkan gak usah di modul pun gak ada masalah. Tapi kalau gua bakal mastery skill 3-nya sih, skill 3. Skill 2 nya juga bagus ya, bikin HP-nya nggak bisa 0 ya, nggak bisa mati seperti Texas, seperti Spectre yang original ya. Oke, ini Texas M1 modul level 1. Oke, nggak ada masalah sih kalau Texas bagus sih guys. Ini kalau kataku ya, salah satu Vanguard yang mungkin layak untuk dijadikan bintang 6 ya, karena bagus banget emang. Skillnya, stunnya ini loh, skill 2 nya ini ngeri emang. Berikutnya ada Petilopsis ya, normal gak usah di mastery pun gak ada masalah. Terus ada Lumen. Nah ini kalau saranku Lumen ini di mastery aja di skill 3 nya. Kenapa kok Lumen di mastery di skill 3 nya? Karena Lumen skill 3 itu bikin operator kita jadi kebal dari stun, freeze dan lain-lain kan. Semua debuff yang ganggu itu bisa ditahan, semua bisa langsung dibersihkan sama skill 3 Lumen. Dan mastery 3 nya Lumen itu bikin charge skill 3 nya nambah, jadi bagus banget untuk di M3-in. Tapi ingat, bagus bukan prioritas ya. Prioritasnya tadi tetap yang pertama itu Exu skill 3 ya. Amiya no mastery tidak ada masalah. Anda udah punya Surtur. Terus ada Honeyberry. Nah ini Honeyberry jadi salah satu-satunya One Ring Medic Anda yang sudah jadi sepertinya loh ya. Jadi bisa di mastery 3. Nah untuk skill satunya karena Anda pakai Honeyberry. Kalau Honeyberry itu skill 1 di M3, sementara kalau Mulberry itu ada di skill 2 nya yang bagus. Dan ya betul, ini sudah benar M1 di skill satunya, jadi bisa lanjut ke M3. Dan ini kalau menurutku pribadi, One Ring Medic sekarang itu kalian wajib punya minimal satu yang sudah jadi. Jadi ini menurut gua lebih prioritas ya daripada si yang sebelumnya ya. Jadi prioritas sementara ini adalah skill 3 Exu, terus yang kedua adalah Honeyberry skill 1 M3 ya. Cutter ya ini cuman having fun aja, nggak terlalu kepake. Myrtle sudah bener banget, Max Pot M3. Nah pose MK kita sudah masuk ke yang ini kayaknya, ke yang belum ini ya. Oke. Oh my god, bintang 6 nya banyak banget yang bagus-bagus ya. Oke. Di sini bintang 6 ada Pose MK, Blemisign, Ifrit, Skadi, Mostima, Vigil, Chen, Penance, Songyue, Eija, Viala, Gnosis, Phantom, dan Magalan. Oke langsung aja bang, yang singkat aja. Ini ada 3 operator bagus di sini. Yang pertama adalah Pose MK, yang kedua ada Ifrit, yang ketiga ada Eija. Tadi gue bilang lu mastery untuk mastery 3 ya. Untuk mastery 3 itu Exu dulu. Habis itu karena lu punya 3 operator ini, ada Pose MK, Ifrit, Eija. Nah gua sarankan setelah M3 Exu lu bisa fokus elite 2-in 3 operator tadi tuh, Pose MK, Ifrit, Eija. Urutannya kalau saran gua, karena Pose MK lu bentar lagi naik, jadi Pose MK dulu, habis itu Eija, habis itu Ifrit ya. Nah kalau lu sudah elite 2-in ketiga itu, lu bisa fokus mastery di skill 3 operator tadi, terutama si Eija, karena lu udah punya Golden Glow sebagai secondary. Nah lu butuh main caster lu yaitu si Eija. Ingat bang, Eija itu caster top tier ya, belum ada yang bisa ngalahin Eija sampai sekarang. Bahkan Golden Glow aja masih ada di bawah Eija sedikit kalau menurut gue ya. Jadi Anda punya Eija, kalau bahasa kerennya sih, kalau kata babang-babang gondrong ya, lu punya Eija, lu punya kuasa. Jadi segera di elite 2-in terutama si Eija Vialanya itu, dan gue jamin gak akan nyesel bang ya.
dan bisa di mastery untuk skill 2 dan skill 3-nya Eija ya. Itu udah Anda punya Eija, apalagi modulnya dinyalain, diaktifin yang itu, wah gila sih. Bakal sisi high ground Anda sudah pasti aman sih. Sementara untuk Pozemka sendiri ya biasalah untuk boss killer tapi high ground. Ya, untuk musuh yang terbang. Karena shooter itu agak membadut kalau lawan bos yang terbang, Bang ya. Jadi minimal ada satu boss killer yang terbang ya. Boss killer yang bisa membunuh bos yang terbang. Itu adalah Pozemka, udah paling enak. Dan Ifrit ini adalah bisa dibilang apa ya? Ifrit itu operator situasional seperti via meta, tapi lebih sering kepake daripada via meta karena tile Ifrit itu masih bisa diakalin ya, masih bisa diakalin. Terutama di Annihilation biasanya Ifrit itu kepake. Dan kalau misalkan Anda ngikutin guide ya, ngikutin guide orang ya yang pakai Ifrit, dan ketika Anda nggak punya Ifrit itu nggak bisa digantikan oleh siapa-siapa karena Ifrit ini adalah the one and only ya. Bukan hanya karena tilenya yang lurus. Kalau tilenya yang lurus, corrosion juga tilenya lurus. Tapi Ifrit ini yang bikin dia beda adalah dia ini debuff defense-nya gila banget. Defense sama res malah bisa ngedebuff res juga, bisa nurunin res. Jadi ini nih mantep banget sih. Jadi kalau bisa ya langsung di mastery 3 di skill 2-nya. Udah bener nih pakai skill 2 tapi tinggal di elite 2-in terus di M3-in. Tapi ingat prioritas utama jelas ya. Yang pertama tadi XUS skill 3-nya di M3-in dulu. Habis itu bisa langsung move on ke Eija elite 2 atau Pozemka atau Ifrit, tapi jelas ya prioritas pertama Eija. Setelah 3 itu mastery, 3 itu elite 2 bisa lanjut ke mastery 3 skill Eija-nya dulu. Oke. Nanti aku taruh di bagian kesimpulan dan saran ya. Oke. Untuk sisa bintang 6-nya ada Phantom, Anda sudah nggak perlu, Anda sudah punya 2 phase redeploy bagus ya, yaitu si Texas dan Yato. Untuk Gnosis sendiri ini benar-benar opsional, tapi kalau emang abang ingin mempermudah gameplay terutama di SSS ya. SSS kan ya, bener ya? Iya, SSS itu sudah pasti Gnosis adalah salah satu operator yang layak untuk dibuild ya. Dan dengar kabar burung, asik, kabar burung nggak tuh? Sebentar lagi Matrock bakal dijual di shop Serti Kuning. Jadi kalau misalkan Serti Kuningnya cukup, bisa beli Matrock karena Matrock itu bagus banget bang ya. Ini dari akun musik kekurangan defender ya. Mungkin sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, gue akan saranin defender dulu ya. Karena aku lihat defendermu yang pure tank nggak ada nih. Nahanmu pakai apa nih selama ini? Oke. Defender Penen sebenarnya opsi yang bagus, tapi ya untuk jadi defender utama Penen agak kurang. Blemishine juga susah jadi defender utama. Horn itu bukan defender. Ya dia defender tapi agak ngaco ya. Jadi untuk medic normal medic nggak ada ya. Medic normal medic. Oke. Normal medic berarti belum ada juga. AOE medic belum ada juga. Oh ada ini Pitopsis untuk AOE medic, tapi normal medicnya belum ada. Oke. Jadi saranku untuk Bang Muzaki ya. Yang pertama tadi ada, Anda butuh defender bang, defender yang pure tank ya. Di sini opsinya jelas war round dari bintang 4 itu udah bagus banget. Bisa di elite 2-in level max bang ya. Level maxnya bintang 6 itu berapa? 70 kalau nggak salah. Bisa dinaikin ke level elite 2 level 70 atau ya secukupnya aja lah, 60 boleh, 50 boleh, asal bukan elite 2 level 1 ya. Karena kita butuh tank, bener-bener pure tanknya. Untuk dari bintang 5 Bison kayaknya sih, tapi jujur aja tanggung sih. Bintang 4 Quora aja dulu udah cukup banget. Nanti bisa diganti ketika Anda sudah dapat Hoshiguma ya. Nah, untuk defender medic Blemishine itu sebenarnya salah satu defender medic yang bagus juga ya. Cuman karena beliau ini harus ngehit dulu kalau nggak salah baru ngehil kan. Iya. Agak susah mekanisme healingnya. Gue saranin Sinner aja ya.
nernya bisa dinaikin juga, terus di mastery skill satunya. Tapi ingat, mastery ner bukan prioritasnya tetap tadi ya, Exu dulu, habis itu bisa langsung move ke Ija dan lain-lain. Ini Quora dan ner. Untuk defender ya, saran defender yang bisa di-build sama Bang Muzaki ini ada Quora sama ner. Untuk medic, nah tadi kan gue bilang ya, one tree medic wajib punya satu. Lumen itu bukan normal medic, dia ini terapis ya. Fungsinya heal dia nggak terlalu gede, tapi fungsinya dia itu untuk nahan stun, freeze dan lain-lain. Petulopsis AoE medic ya. Kalau menurut gua pribadi, ini Anda masih kekurangan 2 normal medic. Normal medic itu kayak gini nih loh, single target medic ini loh, medical medic ya. Ini kan multi target. Nah, yang single target medic ini Anda kurang medical medic, dan saran saya karena Anda belum ada signing, bisa up silence sama susuro ya. Silence sama susuro ini udah bagus banget ya. Silence sama susuro karena Anda belum ada signing, belum ada Warfarin, jadi bisa pakai silence dan susuro terlebih dahulu. Kenapa kok single target medic ini penting? Karena single target medic itu healnya besar, jadi cocok banget untuk bantu lane holder kalian ya. Terapis itu healnya nggak terlalu besar. Honeywary atau wandering medic tambah kecil lagi, karena fungsinya wandering medic itu bukan untuk ngeheal sebenarnya. Ya ngeheal, cuman fungsi utama dia cuman ngurangi elemental damage barnya itu, yang lingkaran itu. Nah, Petulopsis ini kecil healnya. Kenapa? Karena dia multi target medic. Nah, yang healnya besar itu datang dari kelas single target medic. Tapi di sini aku lihat, aku baru sadar Anda sudah nge-build Gavial ya. Kalau sudah Gavial, kayaknya Gavial Susuru boleh, Gavial Silence boleh. Tapi kalau saran saya, kalau saya yang jadi Anda, saya bakal naikin Silence Susuru, karena dua-duanya ini bisa nge-burst heal. Silence dengan drone-nya dan Susuru dengan skill 2-nya yang healnya nggak ngotak banget. Ya, jadi itu ya untuk dari segi medic ya, saran gue dari segi medic itu. Untuk slow supporter nggak terlalu butuh-butuh banget, Orchid aja cukup sebenarnya. Untuk spesialis sudah pasti Phantom, cuekin aja. Anda sudah punya 2 top fast redeploy di sini ya. Oke. Itu aja untuk review operatornya ya. Lumayan mantap sih operatornya untuk level 85 ya. Setelah tadi kita lihat ya deretan operator yang sekarang aku kepo sama progress stage-nya teman-teman. Tadi kan kita sudah lihat stage-nya ini belum tamat ya, masih sampai TR19. Tapi ini nggak ada salahnya lah ya kita cek ya. Chapter 9. Ini trailer mana emang? Oh, trailer lagi nih. Oke, sepertinya beliau ini masih di chapter 9 ya, dan untuk challenge mode-nya ada di chapter berapa nih? Oke, chapter 6, masih di 63 ya. Jadi masih banyak banget untuk tabungan orundumnya ya. PO-nya, tabungan PO-nya masih banyak banget ya. Salah pencet. Sorry. Dan ya, ini masih chapter 9. 11-12 nya masih belum kebuka ya. Oke. Jadi untuk story stage-nya sih masih perjalanan ya. Masih bisa di perjalanan. Terus untuk SSS-nya masih training ground ya, belum pernah disentuh ya. Masih belum pernah disentuh. Untuk annihilation-nya udah, masih belum dimainin, masih ada limitnya ini. Jangan lupa ya Bang Muzaki annihilation ya. Terus untuk IS sendiri di sini masih level 32 ya, masih level 32. Terus untuk level yang Mizuki kayaknya inaccessible karena masih akses yang si Phantom. Tapi biasanya sih kalau Phantomnya belum selesai, Mizukinya masih belum tersentuh ya. Jadi untuk bentar, intermezzinya gimana?
intermezzi. Hafiz, oke, dijalanin. Untuk undertides-nya tamat ya harusnya. Oh belum, undertides-nya masih belum. Ini beneran masih banyak banget ya untuk tabungan PO-nya masih banyak banget. Tapi ya nggak ada masalah sih, karena sanity-nya juga masih dipakai buat event kan. Terus ya, yang terakhir nggak lupa juga kita review medalnya. Salah, medal kok di sini. Medal ya, itu glory. Ada 172 medal, event medalnya. Event medal. Jadi medalnya masih belum ada yang full medal. Ini full medal nih pertama nih. Guiding ahead. Ini eventnya via meta bukan sih? Iya, nggak tahu sih, lupa. Sisanya masih belum full medal. Wajar banget ya, karena ini masih level 80-an akunnya. Jadi operator yang kebul sih sebenarnya bisa pakai low rarity. Cuman mungkin EX-nya itu yang agak susah dikit ya, karena EX sekarang itu butuh butuh operator yang spesifik banget ya. Oke. BTW jadi itu aja sih untuk review akun kita pada episode kali ini ya. Hari ini gua nggak nge-review stage auto deploy. Oh iya, kemarin ada request squadnya bang review. Oke, kita review squadnya. Meta 1 RT. Namanya Meta 1 RT. Dia bawa high rarity ya semua dong. Only 30 hope. Oh, ini IS. 30 hope. Oke, 6 18. Ini berapa nih? Bintang 5 ini berapa ya? 5 ya. 21. Habis itu 2. Ya intinya 30 lah ya. Aku enggak ngerti. Only 30 hope. Waifu, wah ini. Bentar bang, itu kenapa tornya ada di situ bang? Woi, tornya kok jadi waifu? What the fuck? Ya, waifu tapi kok ada tor? Nggak paham saya. Oke, untuk low rarity-nya, dia sudah punya squad low rarity ya, mantap. Oke, meta 1 RT ini lo ngakak banget anjir, meta 1 RT. Aduh, meta 1 RT apa coba meta 1 RT? Oke, jadi karena Bang Muzaki ini nggak request stage-nya di auto ya, dan aku juga ngerti kalau misalkan kita review pun autonya di stage yang mana. Jadi untuk episode kali ini kita cukupkan sampai sini ya guys ya. Dan seperti biasa untuk kalian yang mau ikutan gebuk ya dan punya tingkat kesabaran yang tinggi, kalian bisa daftarin akun kalian untuk mengantri di list gebuk dan selamat menunggu giliran kalian untuk di-review ya. Dan mungkin beberapa orang kemarin tanya kenapa yang di-review itu akun sepuh semua, karena sebenarnya bukan keinginanku juga ya. Justru aku malah sebenarnya nggak terlalu suka review akun sepuh, karena ya udah kalian pasti tahu kan, akun sepuh ya isinya elite 2 berjejer, levelnya tinggi, masterynya banyak di mana-mana. Tapi ya mau gimana lagi, karena yang daftar gebuk duluan itu kebanyakan memang akun sepuh ingin flexing ya, sepuh flexing. Emang sepuh ini kadang-kadang makin sepuh akunnya semakin bajingan juga cara dia flexing ya. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Nah rencananya karena ada beberapa akun yang live di bawah level 100 itu pengen ku review di hari yang berbeda guys ya. Jadi kemungkinan untuk yang gebuk normal yang isinya flexing sepuh itu rencananya pengen ku taruh di hari Senin, dan akun seperti ini, akunnya Bang Muzaki ini tadi contohnya akunnya Bang Muzaki itu ku taruh di hari Kamis untuk yang review dan mungkin biar bisa juga ya, biar mempercepat antrian juga ya. Dan oh iya, hampir aja lupa kesimpulannya akun Bang Muzaki. Oke.
Untuk akunnya Bang Muzaki, kesimpulannya adalah ini akun sudah mantep banget ya, berjalan di track yang benar ya, berjalan di track yang benar. Awal-awal memang nggak bisa terlalu fokus build banyak waifu ya, tapi kalau posisi aku seperti ini sih sudah bisa build waifu ya. Tapi tadi karena masih ada beberapa meta yang terlewat belum di build, jadi bisa fokus ke situ dulu baru ke waifunya dulu. Karena semakin cepat kalian build meta, maka semakin cepat kalian bisa membabat habis semua hadiah di event dan tentunya ya medal dan lain sebagainya ya. Jadi saran saya sih untuk kalian yang baru main, contoh bisa contoh Bang Muzaki ini dimana dia nge-build operator yang meta-meta dulu ya, meta-meta dulu baru waifunya di build pelan-pelan. Jadi ya terserah ya, setiap orang punya seleranya bermain masing-masing. Ada orang yang no waifu no uwu ya, no waifu no uwu jadi nggak di build kalau yang cowok-cowok. Tapi kalau Bang Muzaki ini lebih prioritas ke kalau meta ya di build sama beliau ya. Nah, untuk saran saya akunnya Bang Muzaki ya, yang pertama jelas ya, Anda butuh defender ya, 2 defender yang fungsinya bener-bener buat nahan damage ya. Di sini defender yang kamu build baru untuk bintang 6-nya ada Horn sama Blemisign. 2 itu adalah defender yang menurut saya bukan untuk nahan damage ya, bukan untuk nahan, tapi untuk mensupport yang nahan damage. Sementara Horn itu lebih untuk damage ya. Terus dari bintang 5 Anda build Liscarm dan Heavy Rain. Lagi-lagi ini bukan defender yang benar-benar ngetank. Liscarm itu defender support, sementara Heavy Rain itu defender yang support juga. Jadi kayak apa ya, ketika Bang Muzaki ini berhadapan dengan musuh yang perlu ditahan, ini pasti agak kerepotan karena ya itu tadi kekurangan defender yang memang fungsinya benar-benar buat nahan ya. Jadi saran dari saya Bang Muzaki untuk defendernya jelas yang pertama build Quora, karena Quora ini salah satu defender protektor ya, tank defender benar-benar yang nge-tank dan yang kuat dan murah juga buildnya ya. Kalau mau di mastery pun gak ada masalah. Quora itu di mastery skill 2 nya itu gak ada masalah karena memang kuat banget, sekuat itu Quora itu. Nah, untuk defender keduanya saran saya biasanya kalau defender itu satu pure tank defender, yang satu ini adalah support defender yang bisa nge-heal, yang bisa membantu defender utamanya ketika mereka di deploy ya. Jadi Blemisign itu sebenarnya pilihan yang bagus Bang, tapi kalau aku pribadi karena aku terbiasa pakai Saria. Nah, dan yang gameplaynya lebih mirip Saria itu ada di skill satunya Ner, itu mirip sama skill satunya Saria. Jadi saran saya sih build Saria, build Nernya dulu sampai Sarianya datang ya. Saya doakan besok dapat TO isinya defender healing ya Bang ya. Atau defender lah minimal. Hoshi atau Saria dua-duanya bagus buat Anda. Ner sama Quora, jadi itu masukan dari saya untuk defendernya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda butuh medic yang normal medic Bang, atau single target medic ya. Kalau kalian kalau abangnya pencet sini ada medic gini, nah Anda perlu seperti itu 2 biji ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, bukan theoretical atau apapun itu, tapi pengalaman saya pribadi. Single target medic itu tetap butuh minimal 2 ya, minimal 2. Kenapa? 1, range-nya. Kita butuh range jauhnya. Walaupun Lumen juga punya, tapi nanti ada penjelasannya kenapa kok nggak bisa Lumen sama Honeyberry. Silence dan Susuro itu adalah salah 2 nih. Salah 2, 80 dong berarti. Salah 2 itu salah 2 medic yang menurutku bagus banget ya, untuk apalagi early mid game, bahkan late gamenya pun masih bisa. Tapi kalau mungkin Susuro mungkin ya karena statnya dia kecil kan, bintang 4 ya, mungkin bisa diganti nanti kalau bintang 5 dapat kayak Warfarin kayak gitu-gitu boleh lah. Tapi untuk saat ini Silence dan Susuro itu adalah pilihan terbaik untuk Anda. Atau Silence kalau mau diganti Gavial boleh jadi Gavial Susuro, atau Gavial Silence juga boleh, tapi saya lebih pilih Susuro karena Susuro itu punya burst healing di skill 2 nya, dan itu jujur aja bagus banget ya, bagus banget, bisa jadi penyelamat operator-operator Anda ya, karena attack speednya nambah, attacknya nambah
healnya jadi kencang banget pokoknya. Silence itu bagus, kenapa? Karena dia punya drone itu bisa mengcover area yang memang butuh heal tambahan. Jadi bagus banget memang buat mid game, end game pun masih kepake silence. Kalau di saya masih kepake. Nah, kenapa nggak bisa pakai Lumen atau Honeyberry? Jadi Lumen dan Honeyberry itu bukan single target medic. Yang pertama, yang kedua mereka itu fokusnya bukan di healing bang. Ya, mereka bisa nge-heal, tapi healnya nggak sebesar single target medic. Jadi dijadikan healer utama ya bisa, tapi agak hati-hati. Terlebih lagi tadi defender Anda yang saya sarankan itu bukan defender yang ada di puncak mata rantai. Asik, puncak mata rantai apa lagi puncak mata rantai? Maksudnya puncak yang paling gigi gitu loh bang. Jadi karena pakai Quora otomatis dari segi mediknya itu harus diperkuat. Nah itu bisa pakai Susuro atau Silence itu tadi ya. Honeyberry sudah benar build Honeyberry, karena kita pasti butuh satu Wandering Medic, setidaknya satu Wandering Medic. Nah Lumen itu bagus karena dia bisa nahan stun dan freeze dan kawan-kawannya. Jadi wise banget ya, good choice banget untuk sudah Elite 2 in Lumen ya. Dan Betelopsis ya untuk AoE Medic. AoE Medic kalian cuma butuh satu aja udah cukup. Tapi kalau single target Medic teman-teman butuh dua, yaitu Silence sama Susuro. Untuk akun ini ya, Silence sama Susuro itu adalah opsi yang paling bagus. Oke. Terus saran yang ketiga dari segi build operator ya. Tadi gue udah bilang ya. Untuk Elite 2 Anda punya PR yaitu Pozemka, Ifrit dan Eija. Urutannya mana? Pozemka sama Eija ini sama-sama prioritas. Lalu berikutnya ada Ifrit. Tapi kalau saya jelas Eija duluan, habis itu Pozemka, habis itu Ifrit. Habis itu setelah di Elite 2 bisa di Mastery ya. Eija di skill 2 sama skill 3-nya, Pozemka di skill 3-nya, Ifrit di skill 2-nya. Itu untuk PR, Elite 2 dan Mastery. Sama satu lagi tadi tambahan yaitu adalah Exusiai skill 3 ya. Exusiai skill 3 itu wajib ya. Selebihnya opsional, kayak misalkan Backpipe skill 3 bagus, opsional, sangat recommended banget untuk di M3-in. Skill 2 nya juga bagus, sangat recommended banget untuk di M3-in. Terus Golden Glow skill 2 nya itu juga bagus, bisa dilanjut ke M3 gitu sisanya ya. Untuk operator yang Anda harus cari, nah ini menarik nih. Operator yang Anda harus cari, defender, lagi-lagi defender ya. Defender yang lebih kuat dari Nerl dan Quora yaitu adalah Hoshi, Guma dan Saria. Terus sniper udah gak ada masalah, caster sudah gak ada masalah. Anda punya dua top tier caster ya, yaitu Eija dan Golden Glow. Spesialis sudah nggak ada masalah. Supporter paling ya, supporter Anda belum punya yang fleksibel. Jadi kalau misalkan Anda punya kesempatan untuk bawa pulang susuran, bisa bawa pulang susuran ya, bisa bawa pulang susuran, bagus banget itu. Terus untuk guard ya, lane holder, tambahan lane holder itu nggak pernah mengecewakan ya. Jadi kalau misalkan bisa ambil Blaze ya, bisa ambil Blaze nantinya. Terus defender ya, defender tadi kan gue sarankan Asaria dan Hoshiguma, dan ada satu lagi yaitu adalah Matrok. Dan kayaknya ini sangat beruntung, Anda beruntung atau tidak ya, karena dengar kabar Matrok bentar lagi akan masuk shop, dan itu adalah kesempatan yang bagus untuk bawa pulang Matroknya. Tapi permasalahannya adalah apakah Anda punya serti kuning yang cukup? Oh, tidak, sayang sekali ya. Sayang sekali serti kuningnya tidak cukup untuk bawa pulang Matrok ya. Jadi ya udahlah ya. Ini bisa dibeli loh, Bang. 82, mantap. Oke. Jadi itu tadi kesimpulan dan saran untuk akun ini ya. Sejauh ini akun masih on track ya. Bagus banget nih. Progresnya bagus banget, Kak. Kesampingkan soal kapan dia buat, tapi untuk level 85 ini udah siap banget untuk dapat full medal di setiap stage-nya. Jadi itu aja guys dari gua. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya, dan semoga gachamu laksek dan adios.